Yang ke-19 tentang masalah mengikuti mode pakaian, rambut, parfum, kosmetik, dan permasalahan perempuan lainnya. Ini melemahkan kepribadian dan menghilangkan cita-cita. Bahkan untuk itu terkadang ia harus mengeluarkan kocek dalam jumlah besar. Nanti saya jelaskan ya, saya bacakan dulu. Dan pula mengikuti majalah-majalah yang berisikan gambar-gambar diharamkan. Para modeling dan pakaian kafir yang memerintahkan untuk bertelanjang, melepaskan hijab syar'i dan apa yang menutupi wanita yang dengan sempurna. Berjalan mengikuti majalah-majalah tersebut berikut berbagai keburukan yang terkandung di dalamnya. Akibatnya banyak wanita muslimah terjerumus dalam banyak larangan syar'i. Di antaranya mengikuti wanita kafir dalam hal masalah pakaian yang terbuka, sempit dan tipis. Inilah salah satu tafsir dari sabda Nabi SAW, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Banyak wanita berpakaian di dunia, tapi akan telanjang di akhirat nanti. Maksudnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits Bukhari. Demikian pula terkadang seorang wanita muslimah mengikuti kaum wanita kafir dalam hal cara menata dan menggunting rambut. Yaitu salah seorang dari wanita muslimah datang kepada kaum wanita kafir yang menata rambutnya dengan model yang diimpor dari barat dan timur. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada." Ada dua golongan termasuk penghuni neraka. Aku, kata Nabi SAW, belum melihat mereka. Maksudnya di zaman Nabi tidak ada itu. Yaitu yang pertama, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukul orang-orang dengannya. Juga wanita berpakaian tetapi telanjang, lagi berlenggak-lenggok. Kepala mereka laksana punuk unta yang condong. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis ini riwayat Muslim. Saya bacakan lagi paragraf terakhir, nanti baru kita jelaskan insyaAllah. Kemudian ingatlah saudariku muslimah, wahai yang ingin tampil dengan penampilan tercantik di hadapan teman-temanmu. Sehingga dikatakan kamu memiliki penampilan yang menawan dan cita rasa yang tinggi dalam memilih pakaian, model dan tata rambut. Bahwa engkau tidak pergi dari dunia ini kecuali dengan membawa kafan. Sementara engkau akan meninggalkan di belakangmu segala yang engkau pilih secara berlebihan dan ingin membelinya serta memilikinya berupa pakaian dan selainnya. Kita kembali kepada 2 lembar ke belakang tadi, masalah mengikuti pakaian, rambut, parfum, kosmetika dan seterusnya. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh yang masuk ke dalam adalah kalau dia lakukan persis yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu. Misalnya memang dia pakai kosmetika yang menor itu, parfum yang wangi itu di depan umum, ya. Seperti tadi ada hubungannya dengan poin-poin sebelumnya ya. Tapi kalau seorang wanita menggunakan model rambut yang menarik buat suaminya untuk menatanya, merapikan, merawat, ya. Begitu juga dengan menggunakan kosmetika di hadapan mahramnya, ini semua tidak ada masalah. Dibolehkan secara syar'i. Jadi yang dimaksud sini poin ke-19 adalah dia mengikuti seperti persis itu. Misal dia lihat ada artis atau orang tertentu yang tampil sebagai foto di kosmetika tertentu atau parfum tertentu, lalu dia tertarik juga berpenampilan yang sama, misalnya model rambutnya, gayanya dia atau apalah ya, seperti itu, sehingga dia menjadikan itu sebagai idolanya. Ya. Ini semua dilarang. Kenapa kita bahasakan tadi ini? Karena asal perawatan boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Kata Nabi SAW masalah rambut, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus menghormatinya, maknanya merawatnya. Sampo, sabun, apalah krem bat dan segala macam, pakai vitamin, semuanya boleh dalam agama. Bahkan para sahabat Nabi merawat itu. Aisyah pun radhiyallahu anha sering memintakan bubuk atau minyak yang wangi di rambut beliau pada saat menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dengan masalah perawatan gigi, ya, bagaimana kalau merawatnya, merapikannya, kayak orang harus pakai behel, orang merapikan atau membersihkan, menutup lubang dan segala macam. Ini semua dibolehkan, gitu kan? Yang tidak boleh itu kalau sampai mengikirnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mengikir itu adalah menipiskan. Ya, karena di zaman-zaman tertentu ada waktu di mana gigi yang tipis jadi model.
Lalu kemudian kembali lagi tebal yang menjadi model, nanti kembali lagi tipis, begitulah. Dilarang ini, sengaja dikikir sampai kesannya kayak transparan giginya dari depan. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia mengikirnya dalam arti kata memang ada satu panjang, yang satu pendek, tidak rata, kemudian harus dipotong untuk merapikan supaya tidak mengganggu cara dia makan dan seterusnya, makanya tidak masalah. Jadi ada rincian ulama tentang masalah hal-hal seperti ini tentunya. Begitu juga dengan merawatnya itu sudah jelas, pakai sikat gigi, pakai siwak. Pernah kita jelaskan ya, kita bahkan disuruh bersiwak dalam sehari lebih daripada 30 kali. Setiap kali mau sholat, setiap kali mau uduk, bangun tidur, mau masuk rumah dan seterusnya. Begitu juga dengan kita tahu ada fitrah 5, yaitu memotong kuku, ya, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, khitan atau sunat, dan juga mencukur kumis bagi laki-laki. Ini bagian daripada fitrah yang harus dijaga. Baginda Nabi SAW dikatakan adalah wanita yang paling tampan, wanita yang paling, laki-laki yang paling tampan, yang paling bersih, yang paling rapi. Karena beliau berpegang pada hadis beliau yang beliau sampaikan, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan, tapi harus yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan bukan di penilaian makhluk, apalagi mengikuti orang-orang non muslim itu. Makanya Ubay radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berdiri di depan rumah Nabi SAW dan melihat ke arah bulan, dan bulan purnama sangat terang, membuatku kagum. Tidak lama kemudian pintu rumah Nabi SAW terbuka dan beliau keluar baru habis mandi, juga menyisir rambut dengan rapi. Maka aku temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Juga dalam riwayat dikatakan Nabi SAW selalu menyertakan serbuk yang wangi. Seluruh tubuh beliau seluruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Alaihissalam. Dan beliau mengatakan, dicintakan bagiku dunia ini karena adanya wanita yang dicintai, ibu, anak, istri, saudari, dan juga parfum. Ya, saking banyak beliau pakai parfum sampai-sampai kadang-kadang netes di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam parfum tersebut. Dan sebagian sahabat kalau bersalaman dengan Nabi SAW menyatakan, kami menemukan bau wangi Nabi SAW sampai berhari-hari. Bahkan sebagian sahabat menjadikan keringat Nabi itu sebagai parfum. Ya, karena wanginya badan Nabi SAW. Jadi kita boleh menjaga kebersihan, tapi pada tempatnya. Kalau kapan semua ini digunakan di tempat yang diharamkan, maka jadi haram juga hukumnya. Kan? Walaupun sesuatu itu dasarnya halal. Kan? Tapi kalau di tempat jadi haram. Orang biologi suami istri halal, tapi kalau dikerjakan di tempat umum, kan jadi haram. Karena dia sudah membuka aurat depan orang dan seterusnya, kan begitu. Jadi harus pelaksanaannya dan tempatnya benar-benar semuanya boleh, ya, secara agama. Sehingga tidak salah tentunya. Ini yang dimaksud dengan poin kita di sini. Karena sekali saja orang mengikuti model-model ini, dalam arti kata dia mengidolakannya, maka umumnya pasti akan muncul pengidolaan itu. Ya. Tidak semua teman-teman sekalian yang dianggap baru, model baru keluar kita harus ikutin. Ada hukum syar'i mengontrol kita. Gitu kan? Pada saat muncul misalnya model rambut tertentu, mereka potong sebagian rambutnya tipis, sebagian dibiarkan panjang. Ini kan qaza namanya dalam Islam. Nabi SAW melarang qaza. Nggak boleh memotong tipis sebagian, sisanya dibiarkan. Atau gundul sebagian, sisanya dibiarkan. Nabi SAW melarang masalah itu. Nah, contoh saja. Tapi satu sisi kita bisa merawatnya. Kita boleh mewarnai rambut. Nabi SAW membolehkan kecuali warna hitam. Waktu Abu Quhafah, ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, dibebaskan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Alisnya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Maka Nabi SAW mengatakan, bawa dia kepada salah satu istrinya, biar diwarnai. Ya. Yang penting jauhi warna hitam. Jadi kita boleh merawatnya, kita boleh mewarnai, tapi harus pada tempatnya. Bukan berarti orang keluar dari salon dengan penuh fitnahnya, lalu kemudian dia pamer ke sana sini, tukang parkir juga nikmati dia, ya, tukang bakso nikmati dia, semua orang nikmati dia, kan aneh. Tapi pada saat dia menutup, nanti dia pulang ke rumah, kemudian dia menggunakan keindahan ini di depan orang-orang yang sudah diberikan, maka itu tidak ada masalah. Itu juga dalam hadis tadi yang terakhir kita bacakan adalah kalau berpakaian, ya, umumnya orang, ya, kalau sudah berpakaian dikatakan Nabi SAW wanita ahli neraka adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, lagi berlenggak-lenggok. Artinya memang sengaja dia menggunakan pakaian ketat dan akhirnya jalannya lenggak-lenggok karena bentuk badannya sudah terbentuk, maka dia sengaja memperindah lagi itu dengan gerakan-gerakan tertentu untuk menggoda lawan jenis. Kepala mereka laksana punuk unta yang condong.
biasa orang pakai wig atau dia di blow yang dinaikkan ke atas ya sehingga berbentuk ya. Tapi kalau orang blow dalam arti kata dia merapikannya, ya itu tidak ada larangan dalam masalah ini. Menguncir juga boleh, gitu kan? Karena pernah salah satu istri Nabi SAW itu suka nguncir rambut karena rambutnya panjang. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kalau saya lagi junub, apakah saya harus buka ikatan rambut saya? Kata Nabi SAW, tidak usah, cukup kau siram aja dari atas. Berarti kan dikuncir juga, tetapi bukan berarti mengikuti pola-pola orang-orang yang dianggap kalau makin tinggi di blow rambutnya sampai kayak burung, sampai kayak apa gitu ya, itu dianggap modern. Itu salah, tidak boleh secara syar'i kan. Dan pasti mereka tidak akan berhijab juga dengan itu, karena kalau hijab terbongkar rambutnya kan gitu. Dan ancamannya sangat berat, mereka tidak akan masuk surga, juga mencium baunya kan. Ini ancaman gitu.